Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Iqbal Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan, yaitu lebih tepatnya adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka panjangnya. Semakin kecil rasio solvabilitas, maka semakin baik. Nilai maksimal rasio solvabilitas adalah 200%. Meskipun rasio solvabilitas dan likuiditas sama-sama rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, namun keduanya memiliki perbedaan dari jangka waktunya, di mana hutang jangka panjang itu mempunyai jatuh tempo lebih dari 1 tahun, sedangkan rasio likuiditas untuk membayar hutang jangka pendek atau hutang lancarnya. Ada dua metode yang sering dilakukan, yaitu adalah debt to asset ratio atau biasa disingkat DAR, dan debt to equity ratio atau biasa dibilang DER. Debt to asset ratio adalah untuk mengukur presentasi besarnya dana yang berasal dari utang jangka pendek atau jangka panjang. Rumus dari DAR adalah total liabilitas atau kewajiban dibagi total aset. Di sini saya mendapatkan data dari Astra Internasional yang dari Bursa Efek Indonesia, di mana total liabilitas dari Astra Internasional adalah 17.126. Ini ya, 17.126. Ini dalam bentuk miliaran rupiah. 17.126 dibagi total asetnya. Untuk total asetnya adalah 101.184 dikalikan 100% karena rasio sama dengan 16,9. 16,9 ini kita disepakati untuk dibulatkan ke atas, jadinya 17%. Angka 17% ini sudah baik untuk Astra Internasional jika dibandingkan dengan perusahaan lain. Maka kita bandingkan dengan perusahaan yang setara. Selanjutnya adalah debt to equity. Debt to equity adalah rasio utang terhadap ekuitasnya, digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Semakin kecil rasio ini, maka semakin baik untuk perusahaan. Untuk rumusnya adalah DER sama dengan total liabilitas atau kewajiban dibagi total equity atau modalnya. Untuk DER ASSI tahun 2023 adalah total liabilitasnya 17. Total liabilitasnya adalah 17.126. Lalu dibagi dengan total equity-nya. Total ekuitas di tahun 2023 Astra Internasional adalah 84.058. Lalu kita kalikan 100% karena rasio dan menemukan angka 20,3%. Setelah itu kita bulatkan ke bawah karena di bawah 0,5, jadi 20%. Di sini total liabilitas ASSI ada lebih rendah daripada total ekuitasnya. Maka perusahaan ini masih cukup untuk membayar hutang ke depannya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Jadi, rasio ini
Jika semakin besar rasio profitabilitas, maka semakin baik. Adapun beberapa metode di rasio profitabilitas yaitu ada gross profit margin atau GPM, ada operating profit margin atau OPM, ada net profit margin atau NPM, dan ada return on asset dan return on equity. Gross profit margin atau laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan laba kotor dengan penjualan. Untuk rumusnya adalah GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan. Untuk di sini, GPM dari Astra International tahun 2023 adalah laba kotornya adalah ini laba bruto 10.854 dibagi dengan pendapatan bersih atau penjualannya, yaitu 106.427. Lalu dikalikan 100% karena rasio. Jadi hasilnya adalah 10,1%. Kita bulatkan ke bawah menjadi 10%. Yang kedua adalah metode operating profit margin atau laba operasinya. Operating profit margin adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari net sales atau penjualan bersih. Untuk rumusnya adalah OPM sama dengan laba sebelum pajak atau EBIT, earning before interest tax, dibagi dengan penjualan. Untuk OPM dari Astra International adalah laba sebelum pajaknya atau EBIT-nya 31478, lalu kita bagi dengan penjualannya. Penjualan bersih atau pendapatan bersih sama saja di tahun 2003 adalah 106.427. Dikalikan 100 karena rasio sama dengan menunjukkan hasil 29,5. Ini kita bulatkan ke atas menjadi 30%. Yang ketiga adalah net profit margin atau laba bersih. Merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Untuk rumusnya adalah NPM sama dengan laba bersih setelah pajak atau EAT, earning after tax, dibagi dengan penjualan. NPM dari Astra International 2023 adalah 3931 dibagi 106.427 dikalikan 100%. Menunjukkan hasil 29%. Untuk yang keempat adalah return on asset atau ROA. Return on asset adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua asetnya. Untuk rumus dari ROA adalah laba sebelum pajak atau EBIT, earning before interest tax, dibagi total semua aset. Untuk ROA dari Astra International tahun 2023 adalah EBIT-nya adalah 31427. Lalu kita bagikan dengan total asetnya. Total asetnya tahun 2023 adalah 101.184. Kita kalikan 100% karena ini merupakan rasio.
sama dengan 31,1. Ini kita bulatkan ke bawah dengan sesuai dengan kesepakatan, yaitu menjadi 31%. Untuk yang kelima adalah return on equity atau ROE. ROE adalah mengukur kemampuan seberapa besar ekuitas menentukan laba. Nilai ideal ROE adalah di atas 15%. Untuk rumus dari return on equity atau ROE sama dengan laba setelah pajak atau EAT, earning after tax, dibagi dengan total ekuitas. Di sini earning after tax-nya adalah 39,31 dibagikan dengan total ekuitasnya. Untuk total ekuitasnya adalah 84,058 dikalikan 100% karena ini rasio, lalu menunjukkan hasil 36,7. Ini kita bulatkan menjadi 37%. Ya, sekian materi dari analisis laporan keuangan metode solvabilitas dengan rasio profitabilitas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.